Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita hari ini akan memasuki materi kedua, yaitu apa? Pengertian usul fikih. Dan nanti kita akan lihat tujuan pembelajaran itu adalah supaya kalian bisa memahami konsep dasar usul fikih, objek kajiannya, dan pentingnya dalam pemahaman hukum Islam. Tetapi sebelum itu, coba berdiri dulu semua. Saya kira Anda sudah mulai capek karena ada kelas sebelumnya ya? Sejak pukul berapa tadi? Oke, 8.20 sampai sekarang masih belajar. Oke, lagi coba luruskan saja dulu. Regangkan otot-ototnya. Ya, putar-putar lehernya. Tidak usah sampai diputar sampai 360 derajat. Ya. Oke. Sudah? Oke, coba Oke, lehernya lagi supaya tidak tegang-tegang. Cukup? Oke, silakan duduk. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya, ini apa hubungannya materi usul fikih pertemuan kedua dengan pengertian dengan pohon ini? Atau ini bukan pohon? Ada yang bilang ini kambing? Oh, enggak ada ya. Ini sapi? Ini apa? Oh, pohonnya. Oke, semua sepakat. Kita coba tes. Apakah ini? Oh, ini pohon. Pohon. Oke. Nah, pohon itu kalau ada daunnya seperti itu, tapi kalau kita rontokkan daunnya akan seperti ini, ya, menjadi seperti langsing dia. Nah, pohon itu terdiri daripada dua bagian, satu akar, satu batang, gitu ya. Yang IPA tadi yang jurusan IPA kan sudah tahu ini, secara anatomi tumbuhan, anatomi pohon itu secara umum terbagi dua. Satu bagian daripada akar, satu bagian daripada batang. Nah, seperti ini kalau kita hilangkan daunnya. Nah, yang di akar itulah ilmu fikih atau usul fikih. Ya. Jadi tadi akar dan batang. Yang usul fikih atau ilmu fikih itulah yang, sementara yang di batang itu adalah fikihnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-fiqh. Nah, ilmu fikih atau usul fikih itu dari kata bahasa Arab itu adalah usul, ya. Bentuk jamak tunggalnya atau mufradnya adalah aslun. Ada yang tahu apa itu aslun? Artinya? Dasar, apa lagi? Sumber, apa lagi? Yang semakna dengan asal. Nah, asal ini kan dalam bahasa Indonesia itu bagian daripada pengaruh bahasa Arab kan, aslun, asal, dari mana asalnya dan seterusnya. Nah, asal ini adalah tadi sumber, akar, fondasi dan seterusnya. Jadi usul fikih adalah dasar atau sumber. Maka di akar ini itu ada sumber dan dalil utama, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bagus. Kemudian dalil lainnya, ini karena tadi akar banyak gitu kan, dalil lainnya seperti masalah mursalah, istihsan, istishab, sadu zara'i, kaul sahabi, dan
uruf. Dan yang berikutnya adalah ada kaidah-kaidah lugawiyah dan kaidah-kaidah tasyriah. Dan terakhir adalah ada ijtihad. Ini. Nah, ijtihad ini punya peranan penting dalam dalam usul fikih. Karena itu bagian lain usul fikih adalah, atau objek usul fikih lainnya adalah ijtihad. Kenapa harus ada ijtihad? Karena kalau tidak ada ijtihad, tidak ada yang bisa mengkaji, mengoperasionalkan yang tadi yang kita sebutkan, sumber, dalil, kaidah, dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan ijtihad. Dia seperti, kalau dia pohon, dialah yang merawat. Kalau dia pohon, mujtahid inilah yang merawat pohon itu. Gitu ya. Kemudian apa yang ada dalam ijtihad itu adalah cara menggunakan dalil-dalil dan orang yang menggunakannya. Nanti ada dua di situ di ijtihad. Itu cara menggunakan dalil dan orang yang menggunakan, bagaimana kriterianya, apa kompetensinya supaya bisa dikatakan sebagai mujtahid. Bagus. Nah, ini yang kita sebut dengan mujtahid. Nah, sementara di bagian lain daripada pohon ini, kita sebut dengan pohon fikih, itu punya dua dahan besar. Satu fikih ibadah, satunya lagi adalah fikih muamalah. Di fikih ibadah ini, di fikih muamalah ini ada beberapa ranting, ada jinayah, ada al-buyu wal iktisad, jual beli dan ekonomi, kemudian ada ahwalu syahsiyah, hukum keluarga, dan ada siasah, politik, dan seterusnya. Sementara di bagian fikih ibadah itu ada ranting taharah, ada salat, ada zakat, saum, dan haji. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan fikih. Sehingga dari sini kita bisa melihat matriksnya. Oke, ada matriksnya, ada 3 di sini, ilmu fikih dan fikih dari sisi definisi, dari sisi objek, dan dari sisi tujuan. Oke, yang dari sisi definisi ilmu fikih dan fikih siapa yang bisa baca? Ada? Siapa? Oh, silakan. Oke. Perbedaannya antara ilmu fikih dan fikih dari sisi definisi. Silakan. Pengetahuan tentang dalil-dalil dan kaidah fikih, metode penggunaan dalil dan kompetensi penggunaan. Dan fikih pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara Oke. Bagus. Itu dari sisi definisi. Sekarang dari segi objeknya siapa? Ada? Bagus, silakan. Yang duluan. Menurut perbedaan dalil fikih dan fikih dari objek itu, fikih dalil fikih metode penggunaan dalilnya dan kompetensi pengguna mujtahid. Kalau fikih sendiri itu hukum syara yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Bagus. Dan terakhir, yang tadi belakang silakan, dari sisi tujuannya. Tujuan penyerapan dalil-dalil dan kaidah fikih dalam formulasi fikih. Fikih tujuannya itu penyerapan hukum syara oleh mukallaf. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk semuanya, yang 3. Nah, inilah materi yang kedua ini, yaitu pengertian fikih, usul fikih dan fikih dan tujuannya. Sekarang anak-anakku sekalian, dari pemaparan tadi dan dari pembacaan teman-temannya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini? Silakan. Ada? Mana tadi itu? Oke. Silakan, ada? Apa yang Anda kemudian dapatkan dari materi ini setelah melihat slide dan setelah kita tadi itu temannya membacakan? Silakan, ada? Ya. Silakan. Dah. Oke, terus siapa? Ada? Ada? Semua sudah paham?
Kalau begitu ada pertanyaan? Ada pertanyaan sekarang ini? Tidak ada? Berarti sudah paham juga? Oke, bagus. Kalau ya, oke, silakan ya. Jadi kalau orang mau belajar fikih, sebelum belajar fikih harus belajar dulu usul fikih. Oke, bagus. Oke. Oke, baik. Nah, itulah kenapa dalam kurikulum kita itu mendahulukan pelajaran ilmu fikih, usul fikih dibanding fikih. Jadi usul fikih di semester 1 ini insya Allah nanti semester 2 adalah fikihnya. Kenapa? Karena kita mendahulukan akar dengan batangnya tadi. Tidak ada batang kalau tidak ada akarnya. Batang sulit kalau tidak ada akarnya. Jadi kita kuasai dulu akarnya sehingga nanti gampang kita deteksi bagaimana kondisi batangnya. Gitu ya. Nanti karena fikih itu kan seperti Anda tahu adalah apa tadi artinya fikih? Yang tadi kita yang pertemuan pertama, fikih adalah apa? Pemahaman atau paham. Nah, bagaimana muncul pemahaman itu? Dari dasarnya, dari asalnya. Apa dasar-dasar pemahaman itu? Ya tadi itu sumbernya dan dalil-dalil serta kaidah-kaidah yang terkait. Umpamanya gini, hukum fikih itu kan ada 5, ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pertanyaannya, dari mana ini muncul? Bagaimana mengetahui mana muncul? Ya tentu dari sumbernya, memahami hukum wajib, sunnah, mubah, seterusnya itu adalah berdasarkan sumbernya. Ya. Apa sumbernya? Yang pertama adalah Al-Quran tadi, kemudian sunnah, ijma, qiyas. Lalu siapa yang merumuskan, menentukan itu? Siapa yang berinteraksi dengan akar tadi itu? Itu adalah itulah mujtahid. Jadi mujtahid itu harus ada kompetensi yang dimiliki supaya bisa berinteraksi, bisa menggali akar tadi itu, dalil tadi itu, sumber tadi itu, supaya bisa melahirkan kesimpulan produk. Nah, gitu. Oke ya, sudah paham ya? Oke, saya kira itu yang kita bisa dapatkan hari ini dan next saya minta untuk Anda membuatkan kesimpulan sesuai dengan yang Anda dapatkan tadi. Masing-masing menulis dalam satu bentuk kalau Anda bahasanya tadi jurnal, catatan singkat tentang bagaimana apa yang Anda pahami tentang ilmu fikih atau usul fikih ini dan bagaimana kemudian urgensinya dalam memahami hukum Islam.